I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membawakan kisah tentang Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Perkenalkan, nama saya Ali Farazal Sajahan. Saya berperan sebagai Umar bin Khattab. Perkenalkan, nama saya Laudi Sintia. Saya sebagai anak ibu pemasak batu. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Haryanto. Saya berperan sebagai anak ibu pemasak batu. Perkenalkan, saya Rina Angelina. Saya berperan sebagai Aslam, prajuritnya Umar. Perkenalkan, nama saya Akmayana Putri. Saya berperan sebagai ibu pemasak batu. Alkisah, tanah Arab tengah dilanda paceklik. Musim kemarau berjalan cukup panjang, membuat tanah-tanah di sana tandus. Khalifah Umar bin Khattab kala itu tengah memimpin umat Islam menjalani tahun yang disebut Tahun Abu. Suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabat bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh. Suara tangis seorang gadis kecil mengusik perhatian. Khalifah Umar lantas mengajak Aslam mendekati tenda itu dan memastikan apakah penghuninya butuh bantuan. Setelah mendekat, Khalifah Umar mendapati seorang wanita dewasa tengah duduk di depan perapian. Wanita itu terlihat mengaduk-ngaduk bejana. Bu, kami lapar, Bu. Sabarlah, wahai anak-anakku. Kita berpuasa dulu sebentar, nanti pasti ada rezeki. Wahai Aslam, suara tangisan siapakah itu? Tidak tahu, wahai Amirul Mukminin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Izinkan saya mendekat, wahai ibu. Silakan. Wahai ibu, siapakah yang menangis di dalam kamar itu? Anakku. Mengapa anakmu menangis, wahai ibu? Apakah dia sakit? Tidak, mereka lapar. Jawaban itu membuat Khalifah Umar dan Aslam tertegun. Keduanya masih terdiam di tempat semula cukup lama. Sementara gadis di dalam tenda masih saja menangis dan ibunya terus saja mengaduk bejana. Perbuatan wanita itu membuat Khalifah Umar penasaran. Apa yang kamu masak, wahai ibu? Kenapa belum matang juga? Kau lihatlah sendiri. Apakah engkau memasak batu, wahai ibu? Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anak-anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya terpenuhi atau belum? Lihatlah aku seorang janda. Dari tadi pagi aku dan anak-anakku belum makan. Maka anak-anakku kusuruh berpuasa. Dan kami berharap waktu berbuka kami mendapatkan rezeki, namun ternyata tidak. Namun setelah maghrib, rezeki pun tak kunjung datang. Maka terpaksa anak-anakku tidur dengan keadaan perut lapar. Aku mengumpulkan batu-batu ini dan kumasak untuk membohongi mereka supaya mereka tertidur lelap sampai pagi. Mungkin karena terlalu lapar, mereka sebentar-sebentar terbangun menangis minta makan. Namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Wanita itu tidak tahu yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslam sempat hendak menegur wanita itu, tetapi Khalifah Umar mencegahnya. Khalifah lantas menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya. Segeralah diajaknya Aslam pergi cepat-cepat kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Tanpa mempedulikan rasa lelah, Khalifah Umar mengangkat sendiri karung gandum tersebut di punggungnya. Aslam segera mencegahnya. Ayo Aslam, kita kembali ke Madinah.
Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku saja yang memikul karung itu. Wahai Aslam, janganlah engkau menjerumuskan aku ke neraka. Apakah engkau sanggup memikul beban ini di hari pembalasan kelak? Aslam tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Sembari terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat karung itu dan diantarkan ke tenda tempat tinggal wanita itu. Sesampai di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantunya menyiapkan makanan. Khalifah sendiri memasak makanan yang akan disantap oleh wanita itu dan anak-anaknya. Wahai Aslam, bantulah aku menyiapkan makanan ini. Khalifah Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut makan setelah masakannya matang. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Makanan telah selesai, marilah kita makan. Makanan habis dan Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Khalifah keesokan harinya. Berkatalah baik-baik, dan besok temuilah Amirul Mukminin dan aku juga ada di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu. Baiklah. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Amirul Mukminin. Betapa kagetnya si wanita itu melihat sosok Amirul Mukminin yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. Aku mohon maaf, aku telah menyumpahimu dengan kata-kata yang zalim. Aku pantas dihukum. Berdirilah wahai ibu. Sungguhnya kamu tidak bersalah, tetapi sayalah yang bersalah karena sudah membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan kesalahanku ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon maafkan aku, Ibu. Baiklah, sekian video kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reason I'm strong, you where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way.